Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke sebuah negara kecil yang memiliki peran luar biasa besar dalam sejarah dunia. Negara itu adalah Panama. Mungkin yang pertama terlintas di benak kita adalah terusan megahnya. Tapi sejarah Panama jauh lebih kaya dan lebih dalam dari itu. Dari peradaban kuno hingga menjadi pusat perdagangan global, mari kita telusuri bersama kisah menakjubkan dari negeri yang menghubungkan dua benua dan dua samudera ini. Sebelum nama Panama dikenal dunia, wilayah ini adalah rumah bagi beragam masyarakat asli yang makmur. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, suku-suku seperti Guna, Nenegrembe Begel, dan Emberwounaan telah mendiami tanah ini selama ribuan tahun. Mereka hidup dalam komunitas yang terorganisir, dengan sistem sosial yang kompleks, kepercayaan spiritual yang kuat, dan seni yang memukau. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, dari berburu di hutan lebat hingga menangkap ikan di perairan Karibia dan Pasifik. Mereka adalah pelaut dan pedagang ulung, menjalin hubungan dengan suku-suku lain di Amerika Tengah dan Selatan. Bukti arkeologis seperti keramik polikrom yang indah dan perhiasan emas yang rumit menunjukkan tingkat keahlian dan kekayaan budaya mereka. Mereka hidup harmonis dengan lingkungan, menciptakan sebuah peradaban yang berakar kuat pada tanah leluhur mereka. Semua itu mulai berubah pada awal abad ke-16. Pada tahun 1501, Rodrigo de Bastidas menjadi orang Eropa pertama yang menjelajahi pesisir Panama. Namun, nama yang paling lekat dengan sejarah awal Panama adalah Vasco Ns de Balboa. Pada tahun 1513, setelah menempuh perjalanan berat melintasi hutan belantara yang lebat, Balboa menjadi orang Eropa pertama yang melihat Samudra Pasifik dari daratan Amerika. Penemuan ini mengubah segalanya. Seketika, Panama yang sempit ini dilihat sebagai jembatan strategis antara dua samudra besar. Spanyol dengan cepat menyadari potensi luar biasa wilayah ini. Mereka mendirikan kota Panama Viejo di pesisir Pasifik pada tahun 1519, yang kemudian menjadi titik peluncuran untuk penaklukan Kekaisaran Inka di Peru. Emas dan perak dari Amerika Selatan diangkut melintasi tanah genting Panama untuk kemudian dikirim ke Spanyol. Jalur ini, yang dikenal sebagai Camino Real, menjadi salah satu rute perdagangan terkaya dan paling penting di dunia pada masa itu. Era kolonial membawa perubahan drastis bagi Panama. Statusnya sebagai pusat perdagangan utama Spanyol membuat Panama menjadi sasaran empuk bagi para bajak laut dan privateer, termasuk yang paling terkenal, Sir Francis Drake dan Henry Morgan. Serangan Morgan pada tahun 1671 bahkan berhasil menghancurkan dan membakar habis kota Panama Viejo, memaksa penduduknya untuk pindah dan membangun kota baru yang sekarang kita kenal sebagai Casco Viejo. Di sisi lain, struktur sosial masyarakat berubah total. Penduduk asli mengalami penurunan populasi yang drastis akibat penyakit dan kerja paksa. Spanyol membawa masuk budak dari Afrika untuk bekerja di perkebunan dan proyek konstruksi, menciptakan masyarakat multikultural yang kompleks namun penuh ketidaksetaraan. Selama hampir 300 tahun, Panama berada di bawah kekuasaan Spanyol, menjadi bagian integral dari kerajaan kolonial mereka di dunia baru. Setelah meraih kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1821, Panama memilih untuk bergabung dengan Grand Colombia, sebuah republik yang dipimpin oleh Simón Bolívar. Namun, letak geografis yang terisolasi dan kepentingan ekonomi yang berbeda seringkali menciptakan ketegangan dengan pemerintah pusat di Bogor. Sepanjang abad ke-19, impian untuk membangun sebuah kanal yang menghubungkan Atlantik dan Pasifik terus membara. Ide ini bukan hal baru. Bahkan Raja Charles V dari Spanyol pernah mempertimbangkannya pada abad ke-16. Namun, baru pada akhir abad ke-19 upaya nyata dimulai. Perusahaan Prancis di bawah pimpinan Ferdinand de Lesseps, orang di balik terusan Suez, mencoba membangun kanal di Panama. Sayangnya, proyek ambisius ini gagal total akibat tantangan teknis yang luar biasa. Korupsi, dan wabah penyakit mematikan seperti malaria dan demam kuning yang menewaskan lebih dari 20.000 pekerja. Kegagalan Prancis membuka jalan bagi Amerika Serikat. Pada awal abad ke-20, Presiden Theodore Roosevelt melihat kanal di Panama sebagai kunci untuk supremasi angkatan laut dan perdagangan Amerika. Ketika Kolombia menolak perjanjian untuk pembangunan kanal, Amerika Serikat memberikan dukungan strategis bagi gerakan kemerdekaan Panama. Pada tanggal 3 November tahun 1903, Panama memproklamasikan kemerdekaannya. Hanya beberapa hari kemudian, Perjanjian Haye-Bonneau-Varilla ditandatangani, memberikan Amerika Serikat hak abadi atas zona kanal selebar 10 mil sebagai imbalan atas pembayaran dan jaminan kemerdekaan Panama. Perjanjian ini menjadi sumber kontroversi selama puluhan tahun, namun membuka jalan bagi dimulainya salah satu proyek rekayasa terbesar dalam sejarah manusia. Pembangunan terusan Panama oleh Amerika Serikat dimulai pada tahun ke-1904. Ini adalah sebuah pekerjaan raksasa yang melibatkan ratusan ribu pekerja dari seluruh dunia, terutama dari Karibia. Mereka menghadapi kondisi kerja yang sangat berbahaya, dari tanah longsor hingga ledakan dinamit. Namun, kali ini, para insinyur lebih siap. Salah satu kunci keberhasilan mereka adalah upaya pemberantasan nyamuk oleh Dr. William Gorgas, yang secara drastis mengurangi angka kematian akibat malaria dan demam kuning. Setelah 10 tahun kerja keras, pengorbanan, dan inovasi yang luar biasa,
terusan Panama akhirnya dibuka pada 15 Agustus tahun 1914. Pembukaan terusan ini merevolusi perdagangan global, memangkas waktu perjalanan laut antar benua secara signifikan dan mengubah peta ekonomi dunia untuk selamanya. Bagi Panama, terusan ini menjadi jantung ekonomi dan identitas nasional mereka. Meskipun terusan membawa kemakmuran, hubungan antara Panama dan Amerika Serikat seringkali tegang. Kehadiran zona kanal yang dikelola Amerika Serikat di tengah negara mereka dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan oleh banyak orang Panama. Ketidakpuasan ini memuncak dalam berbagai protes, termasuk peristiwa Hari Martir pada tahun ke-1964. Perjuangan panjang untuk mendapatkan kembali kendali penuh atas terusan akhirnya membuahkan hasil pada tahun 1977 dengan ditandatanganinya Perjanjian Toyoskada. Perjanjian ini mengatur penyerahan terusan secara bertahap kepada Panama. Momen bersejarah itu akhirnya tiba pada tanggal 31 Desember tahun 1999, ketika Panama secara resmi mengambil alih kendali penuh atas terusan Panama. Ini adalah momen kebanggaan nasional yang luar biasa dan menjadi titik balik penting dalam sejarah modern Panama. Memasuki abad ke-21, Panama terus berkembang sebagai pusat keuangan, logistik, dan pariwisata regional. Mereka berhasil mengelola dan bahkan memperluas terusan Panama dengan proyek raksasa yang memungkinkan kapal-kapal super besar untuk melintas. Namun, seperti negara lain, Panama juga menghadapi tantangannya sendiri, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga isu-isu lingkungan. Sejarah Panama adalah cerminan dari geografi uniknya, sebuah kisah tentang pertemuan, perpisahan, konflik, dan kerjasama. Dari jalur kuno penduduk asli hingga jalan raya maritim modern, Panama telah menjadi dan akan terus menjadi persimpangan dunia, sebuah negara kecil dengan warisan yang sangat besar. Itulah perjalanan kita menelusuri sejarah Panama yang penuh warna. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang betapa pentingnya peran negara ini dalam panggung dunia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.